Gunung yang tinggi, lembah yang dalam, tak menghalangi kasih Tuhan kepada hidup kita, saudara. Pujian ini begitu powerful sekali, mengingatkan kepada setiap kita bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, selalu ingat ada kasih Tuhan yang tersedia bagi setiap kita. Hari ini, saudara, kita kembali bersama-sama untuk kita bisa merenungkan firman Tuhan. Dan saya berdoa biar firman Tuhan ini sungguh bisa hidup dalam kehidupan kita. Kita menjadi dikuatkan dan kita juga diubahkan. Saudara ingat tentang kisah mana, yaitu mana satu makanan yang Tuhan kirimkan dari surga bagi bangsa Israel. Dan pada waktu itu, saudara, kita lihat kejadiannya adalah bangsa Israel sedang berjalan keluar dari tanah Mesir menuju kepada tanah perjanjian. Dan saat itu mereka harus melewati padang gurun. Kita tahu padang gurun ini sungguh membuat tidak nyaman, saudara, karena pada waktu siang cuacanya bisa begitu ekstrim, bisa begitu panas sekali. Lalu pada waktu malam bisa menjadi begitu dingin sekali. Dan tentunya di padang gurun gak ada yang jualan, saudara. Sangat kering sekali, yang ada hanya debu, matahari begitu terik, saudara. Angin yang begitu kencang menerpa. Nah, pada saat itulah bangsa Israel akhirnya mereka tidak mengucap syukur. Mereka bersungut-sungut kepada Tuhan. Kita buka bersama dalam Keluaran 16, dimulai dari ayat yang kedua, saudara. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun, dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Saudara, kita lihat jelas-jelas bahwa yang membawa mereka keluar dari tanah Mesir kepada tanah Kanaan, tanah perjanjian, adalah Tuhan yang menyuruh Musa membawa umat itu keluar dari tanah perbudakan, saudara. Tetapi pada waktu mengalami proses, waktu mengalami saat itu mungkin tidak ada makan, mereka harus melewati, saudara, padang gurun yang begitu gersang. Mulailah mereka menyalahkan Musa, saudara. Kita bisa lihat di sini dikatakan mereka lebih memilih untuk mereka tetap tinggal di Mesir karena mereka bisa makan dengan baik. Dikatakan berisi kuali dengan daging, mereka bisa makan sampai kenyang dan mati. Waduh, dibandingkan dengan keadaan mereka saat itu sedang dibawa berjuang untuk keluar dari tanah perbudakan. Kita bisa lihat bagaimana karakter sesungguhnya daripada bangsa Israel ini. Saudara, hal ini mengingatkan kepada setiap kita bahwa seberapa banyak kadangkala kita, walaupun kita tahu Tuhan itu baik, walaupun kita saat ini sedang bersungguh-sungguh sama Tuhan, berharap pada Tuhan, tapi kadangkala pada waktu kesulitan itu terjadi dalam hidup kita, kadangkala kita juga bersungut-sungut. Kadangkala kita menjadi tidak tahan. Aduh Tuhan, kenapa hal ini harus terjadi? Aduh Tuhan, rasanya gak nyaman. Engkau di mana? Waduh, sampai bilang kayak gitu, saudara. Tapi ayat ini, saudara, mengingatkan kepada setiap kita bahwa janganlah kita menjadi sama seperti bangsa Israel ini, yang pada waktu mengalami kesulitan mereka akhirnya bersungut-sungut, bukan mengucap syukur tetapi bersungut-sungut. Namun, saudara, Allah itu Allah yang sangat setia. Dia tetap mendengar sungut-sungutan daripada jemaatnya, saudara. Di dalam ayat yang keempat dikatakan demikian, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Nah, saudara, ini jelas memberitahu kepada setiap kita bahwa Allah yang kita sembah itu Allah yang penuh dengan belas kasihan. Sebagaimanapun bangsa Israel ini bersungut-sungut, tidak bersyukur kepada Tuhan, bahkan mereka menyalahkan pemimpin mereka saat itu, Musa dan Harun, saudara. Tetapi Allah itu baik.
Dia tetap memberikan pertolongannya. Dia tetap memberikan mujizatnya kepada bangsa Israel supaya bangsa ini bisa makan. Nanti kita akan lihat di ayat selanjutnya saudara, bahwa Tuhan memberikan pertolongan. Karena itu pada hari ini saya memberi judul Mana Sorgawi saudara. Ini adalah satu pertolongan yang Tuhan sudah berikan kepada bangsa Israel di tengah-tengah kemustahilan hidup mereka, di tengah-tengah padang gurun yang mereka sedang lewati. Maka saya percaya saat ini pun kita akan menerima mana sorgawi dari Tuhan di tengah-tengah kesulitan kehidupan setiap kita. Ini bicara juga tentang pemeliharaan Tuhan. Kalau ada dari antara saudara saat ini yang sedang mengalami hal ini, saudara, saya mau katakan jangan khawatir, jangan bersungut-sungut, tetaplah mengucap syukur. Kalau mungkin saat ini ya mungkin solusi jalan keluar itu belum ada di dalam kehidupanmu, saudara, saya mau katakan jangan berhenti untuk berdoa, jangan berhenti untuk berharap, jangan berputus asa. Tetap naikkan doamu kepada Tuhan, sembari engkau memperbaiki kehidupanmu, sembari engkau membersihkan pikiranmu, hatimu. Saya percaya saudara, bagi setiap kita yang mau melakukan kebenaran, mau membersihkan hati kita, pikiran kita, bahkan kita bertindak saudara dalam kehidupan setiap kita ini dengan hal-hal yang baik sesuai dengan firman Tuhan. Walaupun saat ini Tuhan sana sini susah saudara, tetapi saya percaya pasti akan ada pertolongan yang Tuhan berikan dengan cara Tuhan. Selanjutnya kita baca di ayat yang ke-11 saudara. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel, dikatakan, katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Ini bicara tentang janji Tuhan yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel. Bangsa Israel sudah nurut apa kata Tuhan, apa kata pemimpin mereka saat itu Musa. Mereka sudah keluar dari tanah Mesir perbudakan saudara, menuju kepada tanah perjanjian. Dan tentunya untuk bisa menduduki tanah perjanjian itu dibutuhkan perjuangan yang begitu besar, dan setidaknya mereka sudah berani untuk melangkah. Maka Tuhan sendiri yang akan memberikan penghidupan, Tuhan sendiri yang akan memikirkan bagaimana caranya bisa memenuhi setiap kebutuhan hidup mereka. Dan saat itu yang mereka butuhkan apa saudara? Makanan. Karena orang yang berjalan kaki saudara saat itu tentunya dia tidak lagi akan memikirkan untuk pekerjaan, bagaimana dia akan bekerja untuk mendapatkan uang dan makanan. Kalau saat itu mereka harus berjalan saudara, mereka harus terus berjalan ke depan menuju kepada tanah perjanjian. Karena itu asal nurut aja sama Tuhan. Apa yang Tuhan katakan, pergi, pergi, jalan-jalan, bekerja, bekerja. Maka pada waktu bicara tentang berkat kebutuhan hidup kita, saudara, saya percaya Tuhan sendiri dengan caranya dia akan memikirkan dan dia akan berikan berkat itu ke dalam hidup kita, sehingga Tuhan bisa memenuhi apa yang kita butuhkan. Bukan apa yang kita inginkan, tetapi apa yang kita butuhkan. Ini dahsyat saudara, ayat yang ke-13. Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu. Dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu, dikatakan. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Yang dahsyatnya dari ayat ini saudara adalah bahwa akhirnya berkatlah yang mengejar mereka, bukan bangsa Israel yang mengejar berkat. Kita tahu bangsa Israel butuh makan, dan tentunya setiap orang yang pengen bisa makan, kita harus bekerja betul. Kita harus bisa mengejar melakukan sesuatu, menghasilkan sesuatu, mendapatkan uang dan juga mendapatkan makanan. Tetapi pada waktu kita berjalan di dalam panggilan Tuhan, kita berjalan di dalam rencana Tuhan, ini dahsyat saudara. Bahwa dikatakan berduyun-duyun burung puyuh saudara datang ke perkemahan mereka. Dan setelah itu saudara,
Mana surgawi itu turun seperti embun, ada sisik-sisik halus memenuhi perkemahan mereka dan mereka bisa ambil, saudara. Nah, ini menunjukkan bahwa berkat Tuhan yang mengejar mereka. Wah, ini suatu hal yang luar biasa sekali. Dan sampai akhirnya mereka bisa makan dengan baik. Mereka bisa makan daging, saudara, dan juga mereka bisa makan roti. Nah, saudara, saat ini, hari-hari ini, jika saudara sedang mengalami kekhawatiran dalam kehidupan saudara, saya mau katakan, saudara berdoa kepada Tuhan. Selain kita mengucap syukur, kita percaya pada Tuhan, kita lakukan tugas kita untuk kita bisa melakukan semua hal yang ada di depan mata kita ini dengan baik. Menjadi suami yang baik, menjadi istri yang baik, menjadi anak-anak yang baik, menjadi orang tua yang baik, menjadi karyawan yang baik, menjadi bos yang baik, dan lain sebagainya, saudara. Dan berbicara tentang berkat, saudara, jangan pernah takut kekurangan. Tuhan pasti akan mencukupkan. Bahkan biarlah berkat itu yang mengejar kita. Bukan kita mengejar berkat, tapi tugas kita adalah apa? Mengejar Tuhan, mengejar perkenanannya, mengejar kebenarannya, melakukan setiap perintahnya. Dan kita bisa lihat, saudara, berkat Tuhan yang akan mengejar saudara. Namun ada satu hal yang perlu kita ingat. Pada waktu Tuhan sudah memberkati kita, di ayat yang ke-16, beginilah perintah Tuhan, pungutlah itu tiap-tiap orang menurut keperluannya. Masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya segomer seorang menurut jumlah jiwa. Segomer itu ukurannya adalah 3,6 liter untuk satu orang. Berarti ini cukup banyak, saudara. Untuk ukuran satu orang 3,6 liter ini cukuplah. Demikianlah diperbuat orang Israel, mereka mengumpulkan. Ada yang banyak dikatakan, ada yang sedikit. Ketika mereka menakarnya dengan gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Jadi berkat Tuhan itu tidak akan pernah kurang, tidak akan pernah juga kayak berlebihan yang begitu besar, saudara. Tetapi berkat yang benar-benar dari Tuhan itu selalu dikatakan cukup, saudara. Apapun yang kita butuhkan, Tuhan akan berikan. Bukan yang kita inginkan. Sekali lagi saya katakan, sesuai dengan ayat ini, dikatakan ada yang ngumpulin sedikit, ada yang ngumpulin banyak, tapi setelah ditakar bersama-sama, akhirnya yang ngambil sedikit itu gak kekurangan, yang ngambil banyak pun gak kelebihan, tetapi semuanya bisa makan, bisa rata, bisa dapat, bisa makan dengan kenyang, saudara. Berarti kalau berkat dari Tuhan itu selalu semuanya bisa tercukupi. Karena itu, saudara, jangan pernah khawatir kalau saat ini, dengan PPKM seperti ini gaji saya dipotong, atau mungkin saya nggak punya gaji lagi, atau saya nggak dapat bonus lagi. Biasanya saya dapat, sekarang saya nggak dapat. Jangan khawatir, saudara. Walaupun, saudara, gaji kita dipotong, walaupun kita nggak dapat bonus, atau walaupun saat ini kita masih belum mendapatkan pekerjaan, kalau kita hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, kita mau nurut apa kata Tuhan, kita tetap terus percaya, berdoa, dan juga sambil berusaha, saya percaya Tuhan bisa kirimkan berkat lewat apapun untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup setiap kita. Dan kalau sudah diberkati, saudara, janganlah sampai kita menjadi orang yang tamak, saudara. Di dalam ayat yang 19, saudara, berkata demikian, Musa berkata kepada mereka, seorang pun tidak boleh meninggalkan daripadanya sampai pagi. Tetapi ada yang tidak mendengarkan Musa dan meninggalkan daripadanya sampai pagi, lalu berulat dan berbau busuk. Maka Musa menjadi marah kepada mereka. Setiap pagi mereka memungutnya tiap-tiap orang menurut keperluannya. Tetapi ketika matahari panas, cairlah itu. Nah, saudara, Tuhan dikatakan di ayat-ayat yang awal hendak menguji, mencoba bangsa Israel. Tuhan sudah memenuhi kebutuhan mereka di dalam hal makanan, dan giliran Tuhan memberikan perintah, kira-kira mereka mau nurut atau enggak. Dan dikatakan setiap orang itu harus mengambil sesuai dengan keperluannya. Jadi enggak boleh dilebih-lebihkan atau disimpan-simpan, karena begitu disimpan, keesokannya akan menjadi berulat dan menjadi busuk, saudara. Nah, saya rasa mungkin
ada beberapa daripada orang Israel ini yang sengaja menyimpan karena mereka mungkin ketakutan. Wah, jangan-jangan besok nanti saya nggak dapat, atau jangan-jangan besok nih mananya nggak turun. Jadi saya kumpulin banyak-banyak lah supaya saya besok bisa dapat makan kenyang juga. Nah saudara, ini berarti bicara tentang egoisme nih. Berarti orang-orang tersebut hanya memikirkan kepentingan dirinya sendiri, dan dia khawatir, dia takut akan hari esok. Tetapi Tuhan ini luar biasa saudara. Memberikan perintah ini bukan berarti untuk menghukum mereka, justru untuk menguji mereka. Karena ternyata mana itu muncul setiap hari. Jadi selalu baru, selalu fresh. Dikatakan fresh from the heaven saudara. Jadi fresh dari surga Tuhan kirimkan. Jadi kalau saat ini mungkin mereka sudah makan mana dan mananya habis, nggak usah khawatir akan hari esok. Karena hari esok itu Tuhan akan kirimkan lagi mana yang baru. Nah ini pun mengingatkan kepada setiap kita. Kalau mungkin saat ini di hari ini saudara hanya punya uang segitu-gitunya, saudara mungkin hanya punya makanan segitu-gitunya, dan saudara bingung, besok nih saya harus gimana Tuhan, lusa ini, minggu depan, bulan depan nih saya harus bagaimana, karena kayaknya saya udah gak punya simpenan lagi. Saudara jangan khawatir. Ingat, mana surgawi yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel itu pun berlaku bagi setiap kita. Bukan berarti pada waktu pagi kita harus keluar rumah saudara, lalu kita melihat ada mana dalam bentuk embun yang bersisik lalu kita ambil. Tidak. Tapi maksud saya adalah mana surgawi berbicara tentang pertolongan Tuhan, tentang pemeliharaan Tuhan, tentang apa yang kita butuhkan Tuhan akan cukupkan. Jadi saat ini saudara, jangan khawatir dengan kehidupan kita. Kita percaya Allah yang kita sembah itu penuh dengan kuasa. Allah yang kita sembah itu sangat luar biasa, punya jalan keluar yang tidak pernah bisa kita selami, kita pikirkan saudara. Jadi tugas kita saat ini hanya lakukan kebenaran firman Tuhan, melakukan setiap kehendak Tuhan, berjalan di dalam panggilannya saudara, tidak bersungut-sungut tapi bersuka cita, tetapi bersyukur. Dan kita lihat pertolongan Tuhan, mana surgawi Tuhan berikan bagi saya dan saudara.